Selamat pagi, jumpa lagi dalam pembelajaran PPKN bersama Pak Is. Pada pagi hari ini kita akan masuk membahas kelas 7 bab 4 keberagaman suku, agama, ras, antar golongan dan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, memahami pengertian keberaneka-ragaman. Yang kedua, kita akan membahas tentang penjelasan jenis-jenis keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian kita akan membahas penyebab keberagaman yang ada di Indonesia. Baiklah, sekarang kita akan memahami tentang pengertian keberaneka-ragaman. Keberaneka-ragaman berasal dari dua kata, yaitu aneka yang berarti lebih dari satu, bermacam-macam, dan ragam yang berarti jenis. Jadi berdasarkan dua kata tersebut, aneka dan ragam tersebut, maka keberaneka-ragaman adalah suatu kondisi tempat atau lokasi di mana terdapat lebih dari satu kelompok jenis. Jadi kelompok-kelompoknya itu bisa melihat berbagai macam, ada aja perbedaan, sehingga disebut dengan beraneka ragam. Keberaneka-ragaman itu sering juga dengan istilah heterogen atau plural. Jadi Bapak harapkan anak didik Bapak bisa memahami apa kata yang dimaksud dengan kata heterogen dan plural itu artinya ya beraneka ragam, yang istilahnya itu artinya bermacam-macam jenis. Keberaneka-ragaman di Indonesia bisa kita lihat dari suku. Di mana di Indonesia ada suku Aceh, Padang, Batak, Jawa, Madura dan lainnya. Ada keanekaragaman agama, di mana Indonesia ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan ada kepercayaan-percayaan antar daerah. Juga ada keanekaragaman ras, yang di mana di Indonesia nanti ada kelompok Malayan Mongoloid, Asian Mongoloid, Melanesianoid, ada Kaukasoid. Nah, itu nanti kita bisa bedakan mana yang dimaksud dengan kelompok Malayan, mana Asia Mongoloid, Melanesianoid, dan Kaukasoid. Juga ada keberagaman antar golongan. Selain itu, keberagaman di atas, banyak lagi keanekaragaman di Indonesia. Jadi, karena bermacam-macam yang ada di Indonesia, maka Indonesia merupakan negara yang sangat beraneka ragam. Berdasarkan penjelasan di atas, maka keanekaragaman Indonesia dibagikan atas beberapa jenis, yaitu keanekaragaman suku. Yaitu suku itu adalah pengelompokan manusia berdasarkan garis keturunan, adat, istiadat, kebudayaan, aturan sosial yang mengikat kelompok tersebut. Jadi contohnya suku Jawa itu diikat oleh adat Jawa, garis keturunan orang Jawa, dan kebudayaan Jawa. Jadi orang Jawa itu melaksanakan adat Jawanya dan ditengok dari memang garis keturunan orang tuanya itu Jawa. Begitu juga Batak, garis keturunannya dianggap berasal dari orang Batak dan melaksanakan hukum adat Batak juga mengikat mereka semua. Jadi suku itu adalah kelompok-kelompok berdasarkan garis keturunan, kemudian aturan, hukum adat, kemudian kebudayaan. Itulah yang dimaksud dengan suku. Jadi di Indonesia banyak kali suku-sukunya. Ada suku Padang, berbeda dengan suku Batak, berbeda juga dengan Jawa, berbeda juga dengan Madura, dan berbeda dengan suku bangsa lainnya. Perlu diingat di Indonesia lebih dari 1000 suku bangsa. Kemudian di Indonesia ada juga keberagaman agama. Kita lihat di Indonesia sangat macam-macam agama itu. Agama yang diakui ada yang pertama Kristen, ada yang Islam, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Konghucu, dan lainnya. Selain dari agama-agama ini ada juga aliran-aliran kepercayaan masing-masing berdasarkan adat dan istiadat budaya mereka yang kita kenal dengan animisme dan dinamisme. Kemudian kita akan masuk ke beraneka-ragaman ras, yaitu pengelompokan manusia berdasarkan garis keturunannya. Nah, kalau dilihat di Indonesia, garis keturunan nenek moyang bangsa Indonesia itu ada banyak. Ada yang Malayan Mongoloid,
ada Asian Mongoloid, ada Melanesoid, ada keturunan Kaukasoid. Nah, itu kita bisa lihat, kita bedakan masing-masing orangnya itu. Kalau nenek moyangnya kelompok Malayan Mongoloid itu seperti kita lah orangnya. Itu orangnya agak-agak coklat kulitnya, bulat mukanya, hidungnya agak-agak pesek, rambutnya lurus. Nah, itu orang-orang Melayu atau Malayan Mongoloid. Sedangkan orang-orang yang Asia Mongoloid itu kelompok orang-orang seperti orang-orang Cina, orang Jepang, yang badan-badannya itu putih atau kuning kulitnya. Kemudian agak-agak pendek mereka, biasanya 160, serupa dengan kita. Hidungnya agak-agak mancung atau agak pesek itu, agak pesek hidungnya, matanya cipit, rambutnya pun ada lurus gitu. Nah, itu orang-orang Cina. Jadi kalau ada di antara kita yang kulitnya agak-agak kuning, berarti dulu nenek moyangnya ada yang menikah dengan kelompok Asia Mongoloid. Nah, beda juga dengan kelompok Melanosoid. Orang-orang Melanosoid itu orang-orang yang kulit hitam. Nah, itu kalau kita kasarnya bilang itu orang-orang negro gitu. Itu kelompoknya orang-orangnya bibirnya agak tebal gitu, matanya agak-agak bulat gitu. Sebab itu rambutnya kadang-kadang keriting. Kalau kulitnya hitam ya, bukan coklat. Nah, terus agak-agak besar badannya tapi agak pendek gitu. Jadi itu kelompok-kelompok orang-orang yang Mongoloid, Melanosoid. Ada juga kelompok-kelompok Kaukasoid yang datang ke Indonesia, yaitu orang-orang yang garis keturunannya itu agak mancung, tinggi, terus putih kulitnya. Jadi ini kayak orang-orang bule, orang-orang India, orang-orang Iran, orang-orang Eropa. Jadi kalau ada keluarga kita yang hidungnya mancung, tinggi, putih, berarti itu pernah nenek moyangnya kawin dengan orang kelompok Kaukasoid. Nah, jadi di sini di Indonesia itu karena letak posisinya itu yang strategis antara dua benua dan dua samudra, semua ras manusia itu masuk ke Indonesia, mampir dan menikah sama orang Indonesia. Akhirnya ya bermacam-macam lah ras yang ada di Indonesia. Iya, keberagaman antar kelompok yaitu itu kita membedakan kelompok manusia dengan manusia lainnya berdasarkan hal-hal yang agak rumit, seperti tingkat pendidikannya, tingkat hartanya, garis keturunannya, kelakuannya. Jadi berdasarkan hal-hal yang kompleks itu muncullah pengelompokan manusianya itu. Misalnya kita tengok orang kaya dikelompokkanlah kelompok-kelompok orang kaya. Kalau orangnya miskin, susah makan, dikelompokkan orang-orang yang miskin. Ada kelompok orang yang keturunan ningrat atau orang tuanya dulu raja, bangsawan, kelompok-kelompok orang bangsawan. Garis keturunannya bangsawan itu ke bawah. Ada yang nanti kelompok-kelompok yang orang belajar, terpendidikan, anak pejabat. Nah, itu kelompoknya beda dengan kelompok-kelompok orang yang tidak belajar. Nah, ada kelompok terpelajar dan tidak terpelajar. Ada kelompok yang baik, ulama, ada kelompok yang bandit, penjahat. Nah, itu pengelompokan berdasarkan sudut-sudut tertentu, sehingga pengelompokan manusia berdasarkan antar kelompok itu ditengok dari hal-hal yang agak sesuai dengan apa yang ingin dikelompokkan. Ya, selanjutnya kita membahas yang ketiga, penyebab keberagaman di Indonesia. Penyebab keberagaman di Indonesia ada bermacam-macam. Pertama, letak strategis Indonesia, yaitu di antara dua benua dan dua samudra. Sehingga zaman dahulu orang-orang kalau mau berpergian antar pulau itu mampir dulu ke Indonesia, dan mereka akan menetap di Indonesia untuk sementara waktu karena zaman dahulu masih belum ada pesawat terbang, kapal uap. Mereka akan menunggu sebentar di situ, akhirnya berkembang biak di situ, mungkin menikah dengan orang Indonesia, meninggalkan bibit keturunannya. Jadi banyak yang mampir dulu seperti ras Mongoloid, Negroid,
Kaukasoid, orang-orang India, orang-orang Arab, orang-orang Cina, orang-orang Jepang, atau orang-orang suku Bapa lain yang mampir ke Indonesia. Mereka membuat garis keturunannya tinggal di situ. Itulah nanti yang menyebar di Indonesia. Kemudian penyebab kedua adalah kondisi negara kepulauan dan juga dengan kondisi alam Indonesia. Jadi di sini kondisi alam kepulauan dan kondisi alam Indonesia itu menyebabkan perbedaan di Indonesia. Contohnya orang-orang yang tinggal di kepulauan yang di pinggir-pinggir pantai itu biasanya suara mereka agak lembut. Model-model pakaian mereka biasanya agak disesuaikan dengan daerah-daerah tepi pantai, agak tipis. Kemudian kulit mereka mungkin agak-agak putih, agak-agak bersih karena sering mandi di pantai. Kemudian mereka agak tinggi karena sering berenang. Itu berbeda dengan orang-orang yang tinggal di gunung. Kalau orang-orang tinggal di gunung itu suaranya itu udah pasti keras karena tiap hari menjerit di gunung, main-main gema. Kemudian orang-orangnya agak-agak coklat gitu karena sering berjemur, bertani. Kemudian agak-agak pendek orangnya karena sering mengangkat berat, angkat hasil panen. Jadi perbedaan kondisi alam, tempat tinggal, lingkungan itu juga menyebabkan keberagaman kita. Begitu juga beda dengan orang-orang yang tinggal di kota. Itu bisa kita bedakan. Jadi tempat tinggal, lingkungan membuat manusia beragam. Selain itu yang menyebabkan keberagaman di Indonesia itu adalah perbedaan ajaran nenek moyang suku-suku yang ada di Indonesia. Kita tahu di Indonesia ada Batak, ada suku Jawa, Padang, dan lainnya. Mereka itu, nenek moyang mereka itu mengajarkan suatu ajaran yang berbeda dengan suku lain. Seperti orang Batak itu, orang Batak dikenal dengan istilah adat istiadat mereka harus mertutur, ada martorombo istilahnya. Kemudian kalau masalah bagi waris ke anak laki-laki, kemudian pestanya berbeda, bagaimana cara pelaksanaan adatnya itu beda dibandingkan yang diajarkan dengan orang Padang, khususnya itu yang Pariaman itu. Pariaman itu jauh beda dengan orang Batak, di mana itu pembagian warisannya jatuh ke anak perempuan, masalah garis keturunan gelar atau marganya jatuh dari mamanya bukan dari bapaknya. Begitu juga beda dengan Jawa. Kalau Jawa mereka ada lagi sistem aturannya. Jadi aturan yang diajarkan nenek moyang mereka masing-masing itu dilaksanakan secara kuat oleh anaknya. Sehingga bedalah orang Jawa, beda orang Batak, beda orang Padang, beda orang Madura, dan beda orang suku-suku lainnya. Itu disebabkan oleh ajaran nenek moyang mereka yang berbeda-beda. Itu juga menyebabkan keberaneka-ragaman di Indonesia. Perbedaan pendidikan, perbedaan tingkat kekayaan, perbedaan pangkat, perbedaan tingkah laku juga membuat keanekaragaman di Indonesia. Jadi orang-orang kaya biasanya kumpul dengan orang kaya, maka di situ muncullah kelompok orang kaya. Kalau orang-orang tinggal yang kumpul di daerah miskin, yang kumpul di daerah orang miskin, maka itu memunculkan kelompok-kelompok orang miskin. Kelompok di mana di sekitar kampus di situ anak-anaknya suka orang-orang yang belajar, yang kuliah. Di situ kelompok-kelompok terpelajar, dan orang-orang yang tinggal di daerah-daerah kumuh itu biasanya bukan terpelajar. Itu menyebabkan terjadinya keanekaragaman manusia di Indonesia. Demikianlah pembelajaran kita mengenai keanekaragaman di Indonesia. Bapak harapkan kalian menyadarinya bahwa kita memang hidup beraneka ragam dan mau bekerja sama. Selanjutnya kerjakanlah tugas-tugas di bawah ini. Sekian, terima kasih.